Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P16 akan mempresentasikan terkait tugas presentasi dari pembentukan karakter yang bertemakan care. Kami dari kelompok P16 beranggotakan pertama Muhammad Fikri, itu saya, terus kedua Alvinur Rahman, ketiga Angga Setiawan, keempat Muhammad Fahmi, kelima Muhammad Said Rozik, keenam Muhammad Zaid Dwi Putra, ketujuh Muhammad Asnur Ramdhani, ke-8 Rizky F. Pratama, ke-9 Alia Kulbinisa S. Di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Ada 4 poin terutama. Yang pertama itu arti care, yang kedua adalah pengertian care, yang ketiga adalah ciri-ciri care, dan keempat cara menjadi care. Poin pertama akan disampaikan oleh Alvin Nur Rahman. Waktu dan layar dipersilakan. Arti kata care. Kata care berasal dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia adalah peduli. Namun sebenarnya dalam bahasa Inggris, care sendiri memiliki beberapa arti, yakni care sebagai kata benda, noun, dan sebagai kata sifat atau kata kerja. Arti care sebagai kata benda adalah kesejahteraan dan perlindungan seseorang atau sesuatu, sementara arti care sebagai kata kerja erat yang didasari oleh rasa khawatir atau tertarik untuk menjaga sesuatu. Padanan kata care dalam bahasa Indonesia berdasarkan pengertian tersebut adalah peduli. Baik, mungkin itu adalah arti dari kata care yang boleh disampaikan oleh Alvin Nur Rahman. Lanjut ke slide berikutnya akan disampaikan oleh Fahmi. Waktu dan layar dipersilakan. Saya lanjut pengertian care di sini. Care atau peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Oke, baik. Terima kasih Fahmi atas pembacaannya. Lanjut ke slide berikutnya yang akan disampaikan oleh Asdor. Waktu dan layar dipersilakan. Di sini ada ciri-ciri care. Ciri-ciri care itu adalah orang-orang yang peduli atau orang-orang yang tidak bisa tinggal diam melihat kelemahan, sikap dan mempunyai sikap berpangku tangan dan membiarkan keadaan-keadaan yang buruk terus terjadi di masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Asdor. Lanjut ke slide selanjutnya. Poin pertama yang akan disampaikan oleh Angga. Waktu dan layar dipersilakan. Apakah terdengar suaranya? Terdengar, silakan lanjut. Poin pertama, berteman dengan orang-orang yang beda latar belakang. Orang-orang yang tak memandang latar belakang saat berteman, bisa jadi orang tersebut punya kepedulian tinggi. Misalkan kita lagi berteman di lingkungan yang lingkungan yang orang-orang medium ke bawah gitu, bukan high level gitu. Bisa jadi itu yang mempunyai peduli yang tinggi terhadap lingkungan gitu. Dan dari situ kita jadi biasanya sih orang-orang yang gitu tuh tingkat penyebaran relasinya tuh lebih cepat gitu, cepat bergaul gitu kan. Nah dari kepedulian tertinggi itu biar bukan tipe buat asal muncul dan lainnya. Saya pernah berteman sama orang-orang atas dan juga orang-orang bawah. Ketika berteman dengan orang jadi terbawa positifnya gitu. Jadi kita kenal orang-orang atas. Tapi kalau kita
Maaf, internetnya itu. Maaf, internetnya dari sini aja suaranya ya. Baik, silakan dilanjut. Bentar ya. Ini video dari sini. Nah, apa namanya? Lanjut. Saya juga pernah berteman sama kayak preman gitu dari ormas gitu. Nah, terus preman-preman pasar gitu. Ya memang banyak apa namanya negatifnya gitu, karena dari lingkungannya tersendiri gitu, mereka kan banyak negatifnya gitu, kayak apa sih, kriminal begitu. Tapi dengan kita berteman dengan orang-orang yang beda latar belakang yang banyak, itu bikin kita memiliki relasi yang banyak juga gitu. Jadi sesama juga sih itu, jadi kita tidak melihat latar belakang dia gitu. Ya cukup segitu aja. Terima kasih moderator. Segi cerita. Terima kasih Mas Angga atas penjabarannya. Mungkin bisa lanjut ke poin yang kedua yang akan disampaikan oleh Alia. Silakan, waktu dan layar. Baik, terima kasih. Ciri-ciri peduli pada sesama itu ada juga menolong orang yang membutuhkan bantuan. Maksud dari menolong orang itu, manusia itu kan makhluk sosial, jadi manusia juga harus saling membantu satu sama lain. Jadi artinya manusia juga seharusnya punya kepedulian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam contoh kayak misalkan ke tetangga lagi butuh sesuatu, kita juga harus saling nolong, baik tetangga ataupun teman yang lainnya. Terima kasih Ali atas pembacaan atau atas penjabarannya. Dan kedua, lanjut ke poin yang ketiga yang akan disampaikan oleh Biski. Waktu dan layar dipersilakan. Baik. Poin selanjutnya adalah menyapa orang yang dikenal saat berpapasan di jalan. Maksudnya dari poin ini adalah orang yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu cara menjalin silaturahmi. Jika ini dilakukan, hal itu akan merawat kebaikan bagi kita di masa depan. Sekedar contoh aja juga, untuk menyapa orang yang dikenal, tidak jauh-jauh di lingkungan kantor aja. Jika kita saat di kantor lalu ada teman yang sudah datang lebih pagi daripada kita, lalu kita menyapanya, itu pasti akan merubah suasana hati teman kita dan juga kita sendiri yang menyapanya. Itu aja mungkin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rizky atas pembacaannya. Lanjut ke slide berikutnya yang akan disampaikan oleh Zaid. Slide berikutnya itu poin pertama yang di samping kiri. Silakan waktu dan layar dipersilakan. Baik. Baik, izin bicara. Berarti pendengar yang baik. Kalian akan turut memahami perasaan lawan bicara dan rasa empati akan tumbuh. Terus dari berlatih menjadi pendengar yang baik, kalian akan bisa memahami dari memahami apa yang orang lain rasakan. Terus kayak apa ya, kayak misalkan contohnya teman kalian curhat gitu sama kalian gitu, kalian tuh bisa memahami gimana perasaan dia, apa yang dirasain, dan di situ pun kita dari situ rasa empati kita tuh akan tumbuh ya.
Dan bukan hanya ke teman saja ya, ke semua orang. Kita tuh lebih kayak memahami apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka tuju dalam omongannya, apa yang mereka ingin keluh kesahnya kalau misalkan mereka cerita gitu ya. Terus berikan perhatian kepada sesama. Kalian bisa membahagiakan orang lain lewat perhatian yang kalian berikan. Ini contohnya seperti kayak kita sama teman sendiri kayak memberitahu, misalkan contoh untuk mengerjakan tugas atau masuk kuliah gitu, nggak alfa, itu contoh berikan perhatian kepada sesama gitu ya. Dan untuk perhatian kepada sesama itu luas gitu, poinnya tuh luas. Kayak misalkan kita ke keluarga sendiri menanyakan apa kabar mereka gitu, apakah mereka sehat, apakah mereka sakit, terus apa yang mereka ingin ceritakan ke kita, itu udah contoh perhatian kepada sesama. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zaid atas penjabarannya untuk poin poin 4 samping kiri. Lanjut ke yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saib. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, yang ketiga, poin ketiga itu melatih kepekaan pada lingkungan sekitar. Di sini peka terhadap sekitar merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi menumbuhkan rasa kepedulian. Contohnya ya, misalkan kita tahu nih teman kita lagi stres, ya kan? Kita tanyain kerjaannya lagi padat misalkan, atau misalkan kelihatannya dia ngantuk, biar istirahat gitu. Terus yang berikutnya, biasakan diri untuk membantu orang lain. Berusaha membiasakan diri untuk memberi bantuan, bukan hanya berharap untuk jadi penerima. Ya kita tahu teman kita lagi stuck nih, ngoding ya kan. Tanyain, lu butuh bantuan apa nih? Nah, kayak gitu contohnya. Mungkin itu dari topik cara menjadi. Baik, terima kasih saya atas penjabarannya. Selanjutnya, mungkin materinya habis. Saya selaku moderator ingin menyimpulkan. Jadi, peduli sangat amat dibutuhkan oleh kita selaku manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang perlu memiliki sifat peduli terhadap sesama. Tadi ada beberapa contoh yang telah disampaikan oleh teman-teman. Peduli juga bisa kita terapkan sebenarnya di kehidupan pekerjaan. Kita bisa membantu teman kerja yang sedang kesusahan mungkin, atau dia lagi stuck terus perlu bantuan, atau cuma sekedar mendengarkan gitu apa keluh kesahnya. Terus kita bisa ngasih sedikit-sedikit solusi untuk membantu dia gitu. Mungkin semoga dengan disampaikannya materi ini, kita semua bisa menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama, peduli ya terhadap lingkungan apapun, entah itu lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan bermasyarakat nantinya gitu. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya selaku moderator ataupun dari teman-teman selaku pemateri. Saya tutup. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.